Legenda Sang Monster, Chapter 125-128. Chapter 125. Xiao Jun vs Duan Chen 01. Setelah Ling Tian kembali ke tempat duduknya dan memberikan uang hasil kemenangan taruhan dari pertarungan Wu Lihua kepada Wu Dunrui, dia pun terus menonton pertandingan selanjutnya sambil menunggu giliran Xiao Jun bertarung lagi. Satu persatu para peserta keluar dan masuk ke dalam arena. Banyak kultivator jenius muda dari beberapa sekte besar yang telah memenangkan pertarungan mereka sendiri. Peserta berikutnya adalah Xiao Jun melawan Duan Chen. Seru wasit yang akan memimpin jalannya pertarungan. Cui, sampai di sini saja perjalananmu dalam turnamen ini. Aku akan memberikanmu pelajaran yang sangat berarti, hingga kamu mengingat bahwa akulah yang telah mengalahkanmu. Seorang pemuda yang berusia sekitar 20-21 tahun berdiri dari tempat duduknya, kemudian meludah ke tanah sambil berkata dengan nada sinis ke arah Xiao Jun. Pemuda itu adalah Duan Chen, yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Xiao Jun. Mendengar hal tersebut, Xiao Jun hanya tersenyum tenang. Lalu dia pun berjalan dengan santai ke arah arena seolah-olah tidak menghiraukan apa yang barusan diucapkan oleh Duan Chen. Lihat saja, sebentar lagi aku akan menyiksamu di dalam arena itu, kata Duan Chen dengan nada geram, kemudian segera menyusul Xiao Jun memasuki arena pertarungan. Melihat kedatangan Xiao Jun dan Duan Chen, wasit yang akan memimpin jalannya pertarung itu segera berkata, karena taruhan terhadap para peserta turnamen telah resmi dibuka, maka aku akan memberikan waktu selama 5 menit kepada kalian berdua untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pertarungan ini dimulai. Dengan begitu, aku juga telah memberikan waktu kepada para penonton yang akan ikut memasang taruhan mereka pada salah satu di antara kalian. Lanjut wasit itu lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang wasit, Xiao Jun berdiri santai di tempatnya sambil memandang ke arah Ling Tian. Apakah guru akan ikut memasang taruhannya kepadaku? Ataukah mungkin sebelumnya dia telah bertaruh, sehingga dia menyuruh aku menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat? Xiao Jun bertanya-tanya di dalam hatinya dengan nada kebingungan. Sementara itu di kursi penonton, Ling Tian menatap sejenak ke arah lawan Xiao Jun yaitu Duan Chen, sambil mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa tingkat kekuatannya. Lalu dia pun tersenyum kecil, kemudian segera berdiri dari tempat duduknya. Hehehe, Paman, Bibi, aku akan pergi mencari orang yang ingin bertaruh denganku. Apakah kalian juga ingin ikut memasang taruhan pada Jun? Tanya Ling Tian pelan sambil tertawa lirih. Hahaha, apapun yang terjadi, aku akan selalu memasang taruhan pada Li Huaer dan Xiao Jun. Gairah judiku yang sudah lama hilang, kini telah bangkit kembali. Wu Dunrui juga ikut tertawa pelan, kemudian memberikan 3 miliar koin emas pada Ling Tian. Xiu Rong yang berada di sampingnya, hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah Ling Tian dan Wu Dunrui tersebut. Setelah itu, Ling Tian pun mulai berjalan ke arah kursi penonton lainnya untuk mencari orang yang akan bertaruh dengannya. Permisi, apakah di sini ada yang ingin bertaruh denganku? Aku memasang taruhan pada pemuda yang bernama Xiao Jun itu. Ling Tian berkata sambil menyunggingkan senyum khasnya ke arah para penonton yang berada di depannya. Tak ada satu orang pun di tempat tersebut yang menjawab pertanyaan Ling Tian, sebab mereka juga bingung untuk memilih taruhan mereka. Melihat keraguan orang-orang itu, Ling Tian berpikir sejenak kemudian berkata, bagaimana jika aku memberikan tawaran yang lebih bagus kepada kalian semua? Katakan apa tawaranmu itu? Tanya salah seorang pria parubaya yang duduk sambil mengelus-elus janggutnya. Yah, jika tawaranmu itu menarik, aku akan bertaruh denganmu, kata pria parubaya lainnya dengan nada tegas. Bila dalam waktu 10 napas, pemuda yang bernama Xiao Jun tersebut tidak mampu mengalahkan Duan Chen, maka aku juga akan mengakui kekalahanku dalam taruhan itu. Ucap Ling Tian pelan, sambil masih menyunggingkan senyum khasnya ke arah semua penonton di sekitarnya. Apakah itu benar? Apakah kamu tidak akan menarik kata-katamu itu lagi? Jika memang tawaranmu seperti itu, aku akan bertaruh pada Duan Chen. Yah, aku juga akan memasang taruhanku kepada Duan Chen. Aku juga. Hitung denganku juga. Beberapa orang mulai berbicara ketika mendengar kondisi yang ditawarkan oleh Ling Tian. Mereka yang semula ragu memasang taruhannya, kini menjadi sangat yakin untuk bertaruh melawan Ling Tian. Sebab, mereka semua percaya bahwa Xiao Jun tidak akan sanggup mengalahkan Duan Chen dalam waktu 10 napas saja. Itu memang benar, aku tidak akan pernah menarik kata-kataku tadi, ucap Ling Tian dengan nada tegas. Hehehe, baiklah, untuk orang-orang yang bertaruh melawanku, mari kita segera ke tempat hakim. Sebab, tidak lama lagi pertarungan akan dimulai. Lanjut Ling Tian lagi sambil tertawa lirih. Ling Tian beserta orang-orang yang akan bertaruh melawannya itu,
segera bergegas menuju ke arah hakim yang akan menjadi saksi atas pertaruhan tersebut. Sesampainya di tempat hakim, Ling Tian kemudian menjelaskan padanya bahwa taruhan mereka hanya akan berlangsung selama 10 napas saja. Hakim itu pun segera mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ling Tian. Jumlah keseluruhan dari taruhan mereka adalah sebanyak 36 miliar koin emas. Ling Tian memasang taruhan sebanyak 15 miliar koin emas, ditambah dengan taruhan dari Wu Dunrui yang sebanyak 3 miliar koin emas. 5 menit telah berlalu dan pertarungan ini akan segera dimulai. Kalian berdua, bersiaplah dan dengarkan aba-aba dariku. Setelah beberapa saat, seruan sang wasit yang akan memimpin pertarungan antara Xiao Jun dan Duan Chen, akhirnya terdengar kembali. Xiao Jun dan Duan Chen segera berjalan ke posisi mereka masing-masing untuk bersiap melakukan pertarungan. Jun, aku akan memberikanmu waktu selama 20 napas saja untuk mengalahkan lawanmu tersebut. Lebih cepat dari itu juga akan lebih baik lagi. Jika kamu melewati batas waktu dari 20 napas tersebut, kamu akan membuat gurumu ini jatuh miskin. Bila hal itu terjadi, aku akan menyiksamu lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Ling Tian yang berada di sisi arena pertarungan itu, berkata dengan nada sedikit mengancam kepada Xiao Jun. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian, Xiao Jun langsung tersentak kaget dan senyuman di wajahnya pun berubah masam. Guru benar-benar tidak ingin melihatku bersenang-senang di dalam arena ini. Mungkin dia memang tidak menyukai jika aku meniru cara bertarungnya. Xiao Jun membatin dengan nada mengeluh. Baik, guru, jawab Xiao Jun yang masih terdengar ada sedikit nada keluhan di dalamnya. Orang-orang di sekitar tempat tersebut yang sempat mendengar percakapan Ling Tian dan Xiao Jun, seakan hendak menertawakan keduanya. Itu karena mereka semua merasa hal yang dibicarakan oleh keduanya sangat mustahil bisa terjadi. Sebab, mereka juga tahu bahwa Duan Chen adalah seorang kultivator jenius muda dari salah satu sekte besar, yaitu Sekte Pedang Bintang. Cui, bahkan jika kalian guru dan murid melawanku secara bersamaan, aku tetap akan mengalahkan kalian berdua dengan sangat mudah. Duan Chen meludah ke tanah karena tersinggung setelah mendengarkan perkataan Ling Tian yang sangat meremehkan dirinya tersebut. Ling Tian hanya tersenyum santai tanpa mempedulikan kemarahan Duan Chen. Sedangkan untuk Xiao Jun, wajahnya langsung berubah menjadi merah karena tidak menerima kalau gurunya direndahkan seperti itu. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia segera mengeluarkan salah satu pedangnya dari cincin ruangnya. Aku Xiao Jun, murid dari pria tertampan di benua langit ini. Aku tidak membutuhkan waktu 20 napas untuk mengalahkanmu. Jika aku tidak bisa membuatmu tak sadarkan diri dalam waktu 10 napas saja, aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Xiao Jun berteriak dengan nada geram sambil menunjuk ke arah Duan Chen. Chapter 126. Xiao Jun vs Duan Chen 02. Semua orang yang mendengar perkataan Xiao Jun itu, tertegun sejenak lalu segera menatap ke arah Ling Tian. Sementara untuk Duan Chen sendiri, hanya tertawa sinis melihat Xiao Jun menunjuk marah pada dirinya. Kemudian Duan Chen juga dengan cepat mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya, lalu segera memasang posisi siap bertarung. Mulai, seru wasit yang memimpin pertarungan tersebut. Ketika aba-aba dari sang wasit sudah terdengar, Xiao Jun langsung melesat dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Pedang di tangannya pun mulai bergerak menebas ke arah Duan Chen dengan sangat cepat. Mendapatkan serangan yang ganas seperti itu, Duan Chen juga segera mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang lincah. Terang, terang. Bunyi kedua pedang yang saling beradu bergema di dalam formasi perlindungan pada arena pertarungan tersebut. Sejak dari awal, Xiao Jun dan Duan Chen sudah menggunakan serangan yang sangat kuat agar bisa dengan cepat menyelesaikan pertarungan mereka. Udara di sekitar mereka juga ikut berfluktuasi akibat energi Qi yang terpancar dari setiap serangan yang dilancarkan oleh keduanya. Waktu 2 napas pun telah berlalu dengan sangat cepat, namun Xiao Jun dan Duan Chen saat ini masih terlihat seimbang. Ini sangat menarik. Jika pemuda bernama Xiao Jun itu bisa membuktikan kata-katanya dengan mengalahkan Duan Chen dalam waktu 10 napas, dia layak untuk menjadi lawanku. Gumam seorang pemuda yang sedang duduk dengan tenang di area peserta tempat Xiao Jun dan Duan Chen berada. Para penonton di sekitar arena itu juga menjadi lebih bersemangat lagi melihat pertarungan keduanya yang semakin sengit, meskipun pertarungan itu baru saja dimulai. Hahaha, bila hanya ini yang bisa diperbuat oleh Xiao Jun, dia tidak akan mampu mengalahkan Duan Chen bahkan dalam waktu 20 napas. Yah, itu benar, walaupun dia terlihat cukup kuat, tetapi Duan Chen juga bisa menahan dan membalas setiap serangan yang dilancarkan olehnya. Hahaha, sepertinya kita yang akan memenangkan taruhan dalam pertarungan ini. Para penonton yang bertaruh melawan Ling Tian tertawa gembira ketika mereka mengomentari jalannya pertarungan antara Xiao Jun dan Duan Chen.
Sedangkan untuk Ling Tian sendiri, dia tetap tersenyum santai saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh para penonton itu. Sudah 3 napas berlalu, Xiao Jun mulai meningkatkan lagi setiap serangannya dengan gerakan yang semakin cepat juga. Pedang di tangannya terus menari dengan indah, namun keganasan dari serangan pedang tersebut tetap dapat dirasakan oleh para penonton yang sedang mengamati pertarungan itu. Sementara untuk Duan Chen yang mendapatkan terjangan dari setiap tebasan pedang Xiao Jun tersebut, segera meningkatkan kekuatan pertahanannya juga. Sehingga pertarungan mereka masih tetap terlihat seimbang. Hahaha, jika kemampuanmu hanya seperti ini, kamu masih harus berlatih lagi selama puluhan tahun untuk dapat mengalahkanku. Kata Duan Chen sambil tertawa terbahak-bahak di sela pertarungan mereka. Seperti yang aku katakan sebelumnya, meskipun kalian berdua guru dan murid melawanku secara bersamaan, keadaannya akan tetap sama saja. Lanjut Duan Chen dengan nada mengejek. Tanpa menghiraukan perkataan dari Duan Chen tersebut, Xiao Jun tetap fokus melancarkan serangan dari teknik pedang kembarnya. Namun, saat ini dia hanya menggunakan salah satu pedangnya saja, karena Xiao Jun merasa bahwa Duan Chen bukanlah lawan yang layak baginya. Tanpa terasa, waktu 5 napas pun telah berlalu. Suara pedang yang saling beradu terus terdengar mengiringi pertarungan di dalam arena tersebut. Aura yang dikeluarkan oleh keduanya juga semakin bertambah kuat. Ah, apa yang terjadi dengan pedangku? Ketika pertarungan itu telah mencapai waktu 6 napas, Duan Chen tersentak kaget saat merasakan pedang di tangannya seakan tak mampu menahan gempuran dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Xiao Jun. Dengan penglihatannya yang sangat tajam, Ling Tian dapat melihat semua hal itu dengan sangat jelas. Dia seakan hendak tertawa, namun dengan cepat segera menutup mulutnya. Meskipun pedang Duan Chen termasuk senjata pusaka tingkat langit, namun kualitasnya sangat jauh berbeda dengan pedang yang digunakan oleh Xiao Jun. Sebenarnya, senjata pusaka juga memiliki tingkatannya sendiri, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Itu semua tergantung dari bahan-bahan yang digunakan ketika menempa senjata pusaka tersebut. Sedangkan untuk pedang Xiao Jun, Ling Tian telah menempanya dengan bahan-bahan yang sangat langka dan juga kualitasnya yang sangat baik. Sehingga pedang di tangan Xiao Jun tersebut bisa dikatakan sebagai senjata pusaka langit tingkat tinggi. Tetapi kekuatannya masih sedikit di bawah pedang pelangi milik Ling Tian sendiri. Xiao Jun pun dapat merasakan bahwa pedang di tangan Duan Chen sedikit bergetar dan juga telah memiliki banyak celah di kedua bilahnya. Melihat hal itu, Xiao Jun tersenyum kecil sambil terus meningkatkan setiap serangannya dengan gerakan yang intens dan terarah sangat baik di titik berbahaya pada tubuh Duan Chen. Para penonton yang memiliki tingkat kultivasi cukup tinggi, dapat pula melihat apa yang sedang terjadi dengan pedang di tangan Duan Chen. Seiringin dengan hal tersebut, kini Duan Chen terlihat sedikit kewalahan ketika menangkis setiap serangan yang datang padanya. Saat dirinya hendak mundur untuk menghindari tebasan pedang Xiao Jun, tendangan dari kaki kanan Xiao Jun sudah terlebih dahulu mengenai dadanya. Bam! Tubuh Duan Chen terpental cukup jauh, tetapi dia masih bisa berdiri walaupun sedikit terhuyung-huyung. Darah segar pun terlihat mengalir keluar dari mulutnya. Xiao Jun melesat dengan menggunakan kecepatan penuhnya menyerang kembali ke arahnya, tanpa memberikan kesempatan pada Duan Chen untuk mempersiapkan posisi bertarungnya lagi. Ketika dirinya tepat berada di dekat Duan Chen, Xiao Jun mengayunkan pedangnya sangat kuat dengan gerakan memotong ke depan. Melihat hal itu, Duan Chen langsung mengelak sambil menangkis serangan tersebut dengan pedangnya juga. Krang! Krak! Bunyi retakan terdengar pelan berasal dari pedang Duan Chen ketika saling beradu dengan pedang milik Xiao Jun. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketahanan dari senjata pusaka tingkat langit itu kini telah mencapai batasnya. Mengetahui apa yang baru saja terjadi, Xiao Jun menyunggingkan senyumnya lalu segera mengayunkan pedangnya kembali dengan sangat cepat dan kuat ke arah pedang Duan Chen. Krang! Klang! Pedang milik Duan Chen tidak sanggup lagi bertahan dan akhirnya patah ketika mendapatkan serangan seperti itu. Ah, aku mengaku Kak. Buk! Sebelum Duan Chen menyelesaikan kalimatnya, Xiao Jun sudah terlebih dahulu melayangkan tinju ke arah mulutnya. Pukulan tersebut tidak mengandung energi ki karena Xiao Jun murni hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Wasit yang memimpin pertarungan itu hendak menghentikan Xiao Jun, namun segera mengurungkan niatnya. Sebab, Duan Chen belum sempat melanjutkan semua kalimat yang akan dikatakannya, bahwa dirinya telah mengaku kalah. Buk! Dalam waktu sedetik saja, tinju Xiao Jun sudah puluhan kali mengenai wajah Duan Chen hingga bentuknya terlihat bukan lagi seperti wajah manusia, karena telah dipenuhi dengan benjolan yang cukup besar. Seluruh giginya juga sudah rontok dan tertinggal di dalam mulutnya. Ah! Hanya jerit kesakitan tersebut yang sempat keluar dari mulut Duan Chen, sebelum akhirnya tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Ah!
Aku belum puas menghajar wajah jelekmu yang membosankan itu, ucap Xiao Jun ketus. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Jun langsung berbalik dan segera menuju ke sisi arena tempat Ling Tian berada. Maaf, Guru, aku tidak bisa memenuhi kata-kataku, karena telah mengalahkan orang itu hanya dalam waktu 9 napas saja. Mungkin aku harus sedikit memperlambatnya, agar bisa mencapai waktu 10 napas sesuai dengan janjiku tadi. Xiao Jun berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Seharusnya kamu tidak menggunakan tinjumu ketika memukul wajahnya. Kamu bisa melakukan gerakan menamparkan agar bisa mencapai waktu 10 napas, kata Ling Tian dengan nada mengeluh. Sudahlah, kembalilah ke tempat dudukmu dan renungkan semua kesalahanmu itu. Lanjut Ling Tian lagi. Baik, Guru. Xiao Jun membungkuk memberi hormat kepada Ling Tian, kemudian berjalan kembali ke arah tempat duduknya. Mendengar percakapan keduanya, para penonton di sekitar arena tersebut hanya bisa terdiam. Di dalam benak mereka, semuanya merasa sangat heran dengan sikap Ling Tian yang seakan tidak senang dengan kemenangan Xiao Jun, karena bertindak terlalu cepat dalam mengalahkan Duan Chen. Sementara untuk orang-orang yang telah bertaruh melawan Ling Tian, mereka hanya bisa tertunduk dengan wajah lesu dan tidak bersemangat lagi seperti sebelumnya. Chapter 127 1 vs 901. Ling Tian berjalan kembali ke tempat duduknya dengan tersenyum gembira ketika telah mengambil semua uang hasil kemenangan dari taruhannya dan menyerahkan sebagian kepada Wu Dunrui. Pertarungan terus berlangsung hingga sore, kemudian akan dilanjutkan lagi keesokan harinya. Xiao Jun dan Wu Lihua sama-sama masuk ke dalam peringkat 50 besar, karena mereka telah memenangkan dua pertarungannya sekaligus. Acara turnamen bela diri tersebut dilaksanakan selama 3 hari. Jika besok keduanya berhasil memenangkan pertarungannya lagi, maka mereka juga telah berhasil untuk memasuki peringkat 10 besar. Ling Tian pun kembali ke penginapan bersama Wu Dunrui dan yang lainnya. Setelah sampai, Xiao Jun dan Wu Lihua mulai bertanya bagaimana pendapat Ling Tian tentang pertarungan mereka masing-masing. Dengan tenang dan santai, Ling Tian pun menjelaskan kepada kedua muridnya itu serta memberikan pemahamannya agar mereka berdua tercerahkan. Waktu berputar sangat cepat dan pagi pun telah tiba. Xiao Jun dan Wu Lihua terlihat sangat bersemangat serta penuh dengan vitalitas. Hari kedua turnamen bela diri akan dimulai kembali. Ling Tian dan yang lainnya juga segera bergegas ke tempat berlangsungnya acara tersebut. Sebab, mereka tidak ingin lagi berdesak-desakan seperti kemarin bersama dengan para penonton yang sedang antre memasuki area turnamen. Sesampainya di sana, Xiao Jun dan Wu Lihua berpisah dengan Ling Tian. Mereka berdua pun pergi ke tempatnya masing-masing bersama dengan para peserta lainnya. Para penonton juga mulai datang satu persatu memenuhi area turnamen. Selang beberapa saat, pria tua bernama Luosi yang sebelumnya telah membuka acara turnamen bela diri tersebut, berjalan ke tengah arena dan mulai berbicara. Ini adalah hari kedua turnamen bela diri dilaksanakan. Seperti kemarin, taruhan untuk para petarung juga telah resmi dibuka. Kami mengharapkan para penonton bisa tertib dan mengikuti semua aturan yang telah kami tetapkan, agar tidak mengganggu jalannya pertarungan. Dan untuk para peserta, bersiaplah. Setelah mengatakan itu, Luosi berjalan kembali ke tempatnya. Para penonton juga duduk dengan tenang sambil menunggu pertarungan dimulai. Di area peserta, Xiao Jun sebenarnya sudah merasakan sepasang mata yang sedari tadi terus menatapnya. Namun, dia tetap bersikap santai seakan tak mempedulikan hal tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, acara turnamen bela diri itu pun dimulai. Di dalam arena, para peserta terus menampilkan kemampuan maksimalnya demi memenangkan pertarungan mereka masing-masing. Xiao Jun serta Wu Lihua juga telah naik bertarung dan mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Mereka berdua melakukannya dengan cepat sesuai instruksi dari Ling Tian dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Tanpa terasa, sore hari pun tiba. Xiao Jun dan Wu Lihua sudah memenangkan dua pertarungan mereka secara berturut-turut yang membuat Ling Tian juga terus memenangkan taruhannya. Ling Tian tersenyum gembira ketika melihat kedua muridnya tersebut dapat mengerti semua penjelasan yang dikatakannya saat ia memberikan pemahaman tentang setiap kekurangan mereka dalam menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Mereka semua pun akhirnya kembali ke penginapan dengan penuh semangat. Wu Dunrui seakan tak pernah berhenti tersenyum karena dirinya juga sudah memenangkan banyak uang dari hasil taruhan yang dilakukannya bersama Ling Tian. Sambil menunggu babak final 10 besar yang akan dilaksanakan esok hari, Ling Tian sekali lagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada kedua muridnya itu. Dia juga menceritakan tentang cara bertarung Ling Han dan Lin Yue ketika mengikuti acara turnamen bela diri di benua langit tingkat rendah. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita Ling Tian tersebut, Xiao Jun dan Wu Lihua semakin menjadi lebih bersemangat lagi.
Keduanya pun kemudian melanjutkan berkultivasi, sambil terus meningkatkan pemahamannya terhadap kekurangan dari setiap gerakan yang mereka lakukan di dalam arena pertarungan. Ketika matahari pagi telah muncul, Xiao Jun dan Wu Lihua segera menghentikan aktivitas meditasi mereka. Keduanya pun bergegas ke arah Ling Tian, Wu Dunhui dan Xiu Rong yang sedari tadi sudah bersiap untuk pergi ke tempat acara turnamen bela diri. Hanya dalam beberapa menit, mereka semua sudah sampai di area turnamen tersebut dan langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Seperti sebelumnya, Luo Xi membuka acara turnamen bela diri itu dengan beberapa patah kata. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya pertarungan pun dimulai juga. Peserta yang tersisa kini hanya tinggal 10 orang saja di setiap tempat mereka masing-masing. Sebab, hari ini adalah final dari para peserta yang lolos maju ke babak 10 besar untuk memperebutkan peringkat juara. Pertarungan pertama, Xiao Jun melawan Long Ha-kyun. Silakan masuk ke dalam arena, ucap wasit yang akan memimpin pertarungan tersebut. Xiao Jun segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan santai menuju ke arah arena diikuti oleh seorang pemuda berkulit gelap, yaitu Long Ha-kyun. Setelah masuk ke dalam arena, Xiao Jun berjalan terus menghampiri sang wasit. Sambil tersenyum, dia pun berkata dengan tenang, "Nyonya guruku pernah mengikuti turnamen bela diri dan melawan semua peserta yang tersisa dalam pertarungannya. Jadi, aku ingin bertanya, bolehkah jika aku melawan mereka semuanya sekaligus? Aku juga ingin mengikuti jejak Nyonya guruku untuk menghemat waktu dalam acara turnamen bela diri ini," lanjut Xiao Jun lagi. "Hah, apakah aku tidak salah mendengarnya? Coba ulangi sekali lagi." Sang wasit seketika tersentak kaget mendengar apa yang telah diucapkan oleh Xiao Jun. Sedangkan untuk para penonton dan peserta lainnya, mereka semua juga ikut tercengang dengan apa yang dikatakannya itu. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia hanya akan membuat dirinya tersingkir dengan cepat dalam babak final ini. Meskipun dia terlihat memiliki kemampuan yang kuat, tetapi jika untuk melawan 9 peserta lainnya sekaligus, mungkin ia hanya mampu bertahan selama beberapa menit saja. Hahaha, pertarungannya menjadi semakin menarik. Pemuda itu telah menjadi kuda hitam dalam turnamen bela diri tahun ini. Tapi aku takut untuk memasang taruhan kepadanya bila pertarungan ini disetujui oleh para hakim. Mungkin sudah saatnya aku mempertaruhkan seluruh uangku dalam pertarungan ini. Aku akan bertaruh pada 9 peserta lainnya, karena aku yakin pemuda tersebut akan segera kalah saat menghadapi mereka semua. Berbagai komentar dari para penonton secara satu persatu mulai terdengar. Wajah Ling Tian langsung bersemangat ketika mendengar semua komentar dari mereka. Yah, itu memang benar. Dan juga, jika serangan salah seorang di antara mereka semua bisa tepat mengenai tubuhku, aku akan mengakui kekalahanku. Xiao Jun berkata sambil menunjuk para peserta yang masih berada di tempat duduknya masing-masing. Wah! Seruan terkejut semakin ramai terdengar di sekitar area turnamen bela diri. Bahkan para penonton yang duduk di tempat arena pertarungan lainnya, langsung beralih menatap ke arah arena tempat Xiao Jun akan bertarung. Apa yang terjadi? Mengapa pertarungan di arena ini belum dimulai juga? Lihatlah ke arena para kultivator tahap ke-8 bintang emas. Pemuda yang berdiri itu, ingin menantang semua peserta di tingkatannya secara bersamaan sekaligus. Apa, ini belum pernah terjadi sebelumnya? Mungkinkah para hakim akan menyetujui jika pertarungan berlangsung seperti itu? Semoga saja para hakim dapat mewujudkannya. Ini juga adalah merupakan kesempatan kita untuk bisa memenangkan lebih banyak uang dalam taruhan. Ayo, kita segera ke sana. Melihat keadaan hiruk-pikuk yang telah terjadi di antara para penonton, wasit yang akan memimpin pertarungan Xiao Jun dan Long Ha-kyun, langsung bergegas ke arah para hakim turnamen bela diri tersebut. Sambil menunggu kesimpulan dari para hakim, Xiao Jun berbalik menoleh ke arah Long Ha-kyun dan berkata sambil tertawa pelan, "Hehehe. Namamu Long Ha-kyun, iya. Kamu sepertinya sangat ingin bertarung denganku, sehingga sejak awal kamu selalu memperhatikan aku. Jika hakim menyetujui apa yang kamu inginkan itu, maka aku akan sangat menyesal karena tak bisa menghajarmu dengan menggunakan kekuatanku sendiri," kata Long Ha-kyun dengan nada suara yang berat. Bila para hakim tersebut tidak menyetujuinya, maka sebaliknya aku yang akan sangat menyesal karena tak bisa mengeluarkan seluruh kemampuanku ketika hanya bertarung melawan dirimu. Xiao Jun berkata santai sambil mengangkat bahunya, mengikuti sikap tenang yang biasa ditampilkan oleh Ling Tian. Di tempat para peserta kultivator tahap ketiga bintang emas, Wu Lihua tersenyum tipis sambil bergumam pelan, sepertinya kakak seperguruan sudah akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Aku juga sangat penasaran sampai sejauh mana tingkat kesempurnaan teknik bela dirinya itu. Sementara untuk para gadis lainnya yang melihat tingkah Xiao Jun itu, langsung merasa takjub dan kagum kepadanya.
Nama pemuda tampan yang berdiri di dalam arena itu adalah Xiao Jun. Sejak awal aku sangat suka melihatnya ketika bertarung. Jika saja dia dapat mengalahkan semua lawannya, aku sangat ingin menjadi istrinya. Aku yakin dia akan lebih memilihku karena wajahku lebih cantik darimu. Mendengar apa yang dikatakan oleh para gadis tersebut, Wu Lihua hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa menghiraukan semua ucapan mereka. Setelah beberapa saat, sang wasit telah berjalan kembali ke dalam arena. Kemudian ia pun memandang ke arah semua penonton dan segera berkata menggunakan energi Qi-nya, para hakim telah menyetujui pertarungan antara Xiao Jun melawan 9 peserta lainnya. Dan pemenangnya juga akan ditentukan oleh mereka. Jadi, serangan siapapun yang bisa mengenai tepat pada tubuh Xiao Jun, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Selanjutnya, pertarungan akan berlangsung secara normal kembali seperti sebelumnya. Dan untuk para penonton yang akan memasang taruhannya, kami dari para panitia akan memberikan waktu selama 10 menit kepada kalian semua, lanjut sang wasit lagi dengan nada bersemangat. Chapter 128, 1 vs 902. Setelah sang wasit mengumumkan bahwa akan memberikan waktu selama 10 menit kepada para penonton untuk memasang taruhannya, seketika area turnamen tersebut kembali gaduh dengan orang-orang yang sibuk mencari lawan untuk bertaruh. Apakah paman akan ikut bertaruh denganku lagi? Tanya Ling Tian kepada Wu Dunrui. Aku akan tetap ikut dengan pilihanmu. Meskipun Jun menghadapi 9 orang peserta lainnya, aku yakin dia dapat mengalahkan mereka semua, jawab Wu Dunrui dengan nada tegas sambil menyerahkan uang taruhannya kepada Ling Tian. Baiklah, kalau begitu, aku sekarang akan pergi mencari orang yang ingin bertaruh denganku. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian bergegas meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke arah para penonton lainnya. Siapa yang ingin bertaruh denganku? Aku memilih 9 peserta yang akan melawan pemuda bernama Xiao Jun itu. Ujar salah seorang penonton yang bertanya pada sekelilingnya. Aku juga mencari orang yang ingin bertaruh denganku. Tapi, sepertinya sulit untuk menemukannya. Karena kebanyakan orang yang memasang taruhannya lebih memilih ke-9 peserta daripada Xiao Jun. Itu benar, sebab, pertarungan ini terlihat sangat tidak seimbang. Mendengar obrolan dari para penonton itu, Ling Tian segera tersenyum kecil dan bergegas menghampiri mereka. Permisi, apakah kalian semua ingin bertaruh pada 9 peserta lainnya, atau pada pemuda yang bernama Xiao Jun tersebut? Tanya Ling Tian yang berpura-pura tak tahu dengan apa yang telah dibicarakan oleh para penonton itu. Kami ingin memasang taruhan pada 9 peserta lainnya, tapi sangat sulit mendapatkan lawan untuk bertaruh, jawab salah seorang penonton dengan nada mengeluh. Bagaimana jika aku terpaksa memasang taruhan pada Xiao Jun? Apakah nilai perbandingan taruhannya masih tetap sama? Tanya Ling Tian lagi. Seandainya kamu mau bertaruh pada pemuda bernama Xiao Jun itu, aku akan mempertaruhkan seluruh uangku dan memberikan taruhan 1 berbanding setengah. Yah, aku juga akan melakukan hal yang sama. Taruhanku sebanyak 1 miliar koin emas dan kamu hanya bertaruh dengan 500 juta koin emas saja. Bagaimana pendapatmu? Aku tidak sekaya kalian semua. Bagaimana jika aku memasang taruhan dengan jumlah 250 juta dan kamu bertaruh sebesar 1 miliar? Jadi, bila aku kalah, aku tidak akan langsung menjadi pengemis di jalanan karena telah kehabisan uang, ucap Ling Tian dengan nada sedih. Perbandingan yang kau berikan terlalu kecil. Salah seorang dari penonton tersebut berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau memang seperti itu, aku akan pergi mencari orang lain saja untuk bertaruh denganku. Ling Tian berbalik dan mulai berjalan dengan pelan. Anak muda, tunggu, bukankah pemuda bernama Xiao Jun itu adalah muridmu? Aku juga sempat melihatmu terus bertaruh untuknya. Iya, dia adalah muridku. Meskipun aku tahu ia mungkin terlalu impulsif dan sangat ceroboh karena ingin bertarung melawan 9 peserta sekaligus, tapi sebagai gurunya, aku tetap harus mendukungnya walaupun kali ini tidak ada sedikitpun harapan untuk bisa menang. Keluh Ling Tian dengan suara yang berat. Biarlah. Mungkin dengan merasakan kekalahannya, dia bisa belajar untuk menjadi pemuda yang lebih tenang dan tidak memaksakan kehendaknya lagi hanya karena ingin pamer di depan semua orang. Lanjut Ling Tian sambil tersenyum kecut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian, mata para penonton tersebut langsung berbinar. Kalau begitu, aku akan bertaruh denganmu. Aku juga. Aku pun demikian. Hitung denganku juga. Satu persatu dari para penonton itu mulai berbicara dan mengeluarkan tawaran mereka masing-masing. Baiklah, ayo kita ke tempat para hakim yang akan menjadi saksi dari pertaruhan ini. Dengan cepat, mereka semua pun bergegas menuju ke tempat salah satu hakim dan menyerahkan seluruh uang taruhan tersebut kepadanya.
Ling Tian kemudian berdiri santai di sisi arena pertarungan tanpa menghiraukan lagi orang-orang yang telah bertaruh dengannya. Setelah beberapa saat, sang wasit yang akan memimpin pertarungan itu mulai berbicara kembali. Waktu 10 menit telah habis. Untuk seluruh peserta, pergilah ke posisi kalian masing-masing dan bersiaplah. Mendengar apa yang dikatakan oleh wasit tersebut, 10 peserta termasuk Xiao Jun dan Long Hakyun segera bergerak ke posisinya sendiri. Jun, bermainlah sepuasmu, seru Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Hahaha, baiklah, guru, jangan menghukumku bila aku ingin sedikit bersenang-senang dengan mereka semua. Xiao Jun tertawa gembira tanpa mempedulikan peserta lainnya yang sudah bersiap menyerangnya. Aku tidak akan marah, lakukanlah sesuka hatimu, ujar Ling Tian yang masih terus menyunggingkan senyum khasnya. Orang-orang yang bertaruh bersama Ling Tian, langsung mencibir ketika mendengar percakapannya dengan Xiao Jun. Sedangkan untuk para penonton lainnya yang berada di sekitar arena tersebut, mereka merasa bahwa pembicaraan keduanya hanyalah omong kosong belaka. Sebab, mereka semua berpikir sebaliknya, bahwa Xiao Jun lah yang akan dijadikan mainan oleh 9 peserta di dalam arena itu. Hehehe, karena guruku telah mengizinkan aku untuk bermain bersama kalian, maka mari temani aku untuk bersenang-senang. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Jun segera mengeluarkan pedang kembar dari cincin ruangnya. Mengapa pemuda itu mengeluarkan 2 buah pedangnya? Bukankah sejak awal dia bertarung hanya menggunakan sebuah pedang saja? Menurutku itu hanya akan membuat pergerakannya menjadi terbatas. Karena setahuku, teknik pedang ganda sangat sulit dipelajari daripada teknik pedang tunggal. Jika dia melakukan hal tersebut, pertarungan ini akan selesai dengan sangat cepat. Dan pemuda itu juga akan mengalami kekalahan yang hanya mempermalukan dirinya sendiri. Menurutku tidak seperti itu. Sepertinya sejak awal pemuda bernama Xiao Jun tersebut telah menyembunyikan kemampuannya yang sesungguhnya. Mungkin teknik yang paling dikuasainya adalah teknik pedang ganda. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika ia benar-benar menguasai teknik pedang ganda, maka ini akan menjadi pertarungan yang paling menarik pada tahun ini. Melihat bahwa Xiao Jun telah mengeluarkan pedang kembarnya, berbagai analisis dan komentar dari para penonton mulai terdengar satu persatu di sekitar area pertarungan tersebut. Mulailah, teriak sang wasit untuk memberikan aba-abanya. Dengan cepat, 9 peserta lainnya langsung mengelilingi Xiao Jun yang masih tersenyum tenang di tempatnya sambil memanggul salah satu pedang di pundaknya. Hehehe, ayo, majulah kalian semuanya. Xiao Jun tertawa lirih melihat tindakan dari lawan-lawannya itu. Sombong, aku yang akan mengalahkanmu terlebih dahulu hingga kau mengerti bahwa dirimu belum pantas untuk menghadapi kami semua sekaligus. Salah seorang peserta bernama Feng Chu segera mengeluarkan senjatanya berupa sebuah pedang bergerigi. Setelah itu, Feng Chu pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Ujung pedangnya juga diarahkan tepat ke jantung Xiao Jun. Mendapatkan serangan seperti itu, Xiao Jun dengan santai mengayunkan salah satu pedang yang ada di tangannya dan melakukan gerakan menamparkan. Rang! Suara senjata yang saling beradu pun terdengar. Sisi pedang Xiao Jun menamparkan pedang Feng Chu hingga membuat tangannya ikut bergetar. Aliran energi Qi yang berasal dari tekanan yang dikeluarkan oleh keduanya membuat udara di sekitarnya juga ikut berfluktuasi. Feng Chu dengan cepat melakukan gerakan memutar dan bertujuan untuk menebas kepala Xiao Jun. Namun, Xiao Jun masih tetap santai mengayunkan pedangnya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan gerakan yang menamparkan pedangnya ke arah pedang Feng Chu. Rang! Sekali lagi pedang mereka pun bertemu hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Tangan Feng Chu kembali bergetar karena energi Qi yang dikeluarkan oleh pedang Xiao Jun sangat kuat. Feng Chu segera mundur beberapa meter dari Xiao Jun, lalu berkata dengan keras, mungkin sebaiknya kita menyerangnya secara bersamaan. Aku seorang diri tidak ingin menghabiskan sebagian energi Qi-ku hanya untuk mengalahkan bocah ini. Sebab, aku masih ingin bertarung di pertandingan selanjutnya melawan kalian. Hehehe, sejak awal aku sudah mengatakan kepada kalian agar maju semuanya sekaligus. Hari ini, aku ingin bermain sepuasnya bersama kalian, kata Xiao Jun sambil tertawa kecil. Jika kalian masih maju satu persatu, maka aku pastikan kesempatan kalian untuk menang adalah 0%, lanjut Xiao Jun lagi. Bersambung.